Awal ketemunya gimana? Iya kok bisa. Kok memilih yang dari kalangan artis dan lu nggak takut? 200 jamaah itu nggak bisa check-in karena tiketnya palsu semuanya. Saya ada pertanyaan. Apakah pemikiran kita sama? Saya itu setiap bangun pagi selalu otomatis di otak saya, apa hari ini yang akan bisa saya lakukan agar menarik perhatian orang, agar mengalahkan orang. Selalu terus-terusan itu di pikiran saya. Apakah memang ciri-ciri orang yang sukses begitu? Atau memang saya orang gila? Setiap bangun pagi langsung gimana agar salon gue ini mengalahkan yang lain, begitu nggak? Aku deg-degan setiap bangun tidur. Sebenarnya kan yang dicek pasti HP, ya nggak sih? Buka HP, buka grup. Itu tuh kan grup tuh ada grup divisi ini, divisi ini, dan pas dilihat pasti laporan ini itu dan akhirnya aku pikir hari ini aku harus ngeberesin apa dulu ya gitu. Dan itu tuh bangun tidur tuh pasti kepikirannya itu apapun. Jadi secara alamiah nafsu untuk tetap berkarya itu selalu ada, begitu kan? Iya. Oke, sama kita. Motivasi untuk bisa Aduh, kalau begitu sama kita, tapi ya gimana? Kamu kayaknya saya dengar kamu suaminya artis, adiknya Ayu Azhari ya? Benar ya? Iya. Lukman Azhari. Iya. Ini yang sarjana hukum itu bukan? Iya, betul. Saya kenal. Kenal ya? Iya, saya kenal. Agak ganteng sih memang. Kenapa pakai agak? Ini yang suami kedua kan ya? Iya. 2017 kemarin. 2017 baru nikah kemarin. Boleh diceritain nggak sih awal ketemunya gimana? Iya, kok bisa. Kok memilih yang dari kalangan artis dan lu nggak takut? Aku malah nggak tahu, pertama kenalan aku nggak tahu dia siapa, dia adiknya siapa, dia dari mana aku nggak tahu. Cuma lihat bodinya mirip gue lah ya. Jadi ya pokoknya cerita pribadinya sih waktu itu aku lagi mengurus sesuatu, tahu kan? Ya. Dia kan kerja di law firm pengacaraku waktu itu. Akhirnya kenal di law firm itu. Oh, ini klien didapat oleh pengacara. Oh gitu. Itu lagu lama itu di kantor pengacara. Banyak Bapak bos nggak gitu? Waktu lagi cerai lagi ya? Iya. Aduh. Banyak itu pengacara pada saat proses cerai karena sering ketemu tiap hari dengan kliennya ini, memang itu timingnya tepat, ya. Curhat. Ya, sama pengacara gitu soalnya ya. Jadi gini masalahnya. Jadi gini akhirnya curhat-curhatan. Akhirnya keisi lah hatinya. Akhirnya keisi. Akhirnya eksekusi. Nah kalau tadi udah masuk ke area pribadinya Medina nih ngobrol-ngobrol, berarti sama Mas Lukman ini udah berapa lama? Ya dari 2017 bulan Agustus. Dari 2017 bulan Agustus ya? Kenalnya udah dari 2016 bulan November. Oh kenalnya udah dari 2016, terus akhirnya menikahnya tahun 2017, oke bulan Agustus. Tapi dengan suami yang sebelumnya udah ada anak ya? Ya. Satu. Udah umur berapa sekarang? 6 tahun. Udah 6 tahun. Waktu itu nikah muda berarti ya? 19 tahun. 19 tahun. Wah. Oke, nah kalau udah ngomongin masalah keluarga itu pasti jadi senang ya. Ada yang support kayak gitu. Tapi balik lagi apalagi kalau ada masalah-masalah, kalau tadi sempat sebutkan sama Abang ketemunya di mana sama suaminya yang sekarang. Itu jadi inget-inget waktu itu ada berita katanya Medina sempat kena tipu sampai 10 miliar. Nah beritanya seperti apa? Langsung saja kita lihat ini. Tertipu 10 miliar, Medina Zain sebut manajer perusahaannya pernah palsukan dokumen. Oke, bisa diceritain nggak sih gimana ceritanya sampai ketipunya 10 miliar? Jadi kan sebenarnya usaha aku tuh fokus di klinik kecantikan, di butik sama di kosmetik. Nah si tour and travel ini aku percayakan sama salah satu orang, ya ada ustadz lah gitu, yang aku udah kenal lumayan lama dari 2013. Dan aku ya pokoknya percayaan semua ke dia gitu. Semuanya ya? Nah semuanya ke dia, karena si tour and travel ini ya jujur aja aku membuat tour and travel ini bukan untuk apa ya, income aku, tapi ini untuk usaha muamalah aku lah, ibaratnya income dari si travel ini aku pakai buat ngeberangkatin marbot masjid, buat ngeberangkatin anak yatim. Untung-untungnya marginnya dari si tour and travel ini nggak aku pakai untuk income aku gitu. Jadi untuk ya kayak tadi memberangkatkan orang-orang yang masih belum bisa pergi ke tanah suci. Nah tapi karena
aku terlalu lost, mungkin memang salah dari aku juga karena aku pikir ya aku percaya aja lah sama dia, pokoknya Terlalu percaya ya? Iya percaya, dan ini usaha tour and travel ini ya aku gunakan ya untuk apa ya, untuk membantu orang yang ingin pergi ke tanah suci. Jadi nggak ada pikiran-pikiran negatif. Iya, gitu ya? nggak ada pikiran negatif. Akhirnya ya pokoknya singkat cerita kemarin akhir tahun, karena Desember itu kan peak season banget. Orang umroh, kayaknya semua orang pergi umroh di akhir tahun kan. Dan tiket itu lagi susah banget ya. Pas Desember itu aku lagi meeting, terus tiba-tiba ditelepon sama karyawanku, satu hari itu kan ada 200 jamaah yang berangkat. 200 jamaah itu nggak bisa check in karena tiketnya palsu semuanya. Tiketnya palsu. Oke. Nah, akhirnya tapi si manajerku itu ya di bandara. Akhirnya kan aku takut dia kabur. Jadi dari semua tiket yang 200 itu, yang asli itu cuma tiketnya dia. Oke, jadi ada 200 jamaah yang mau berangkat, manajernya Medina juga ada di situ, tapi Ya. dari 201 berarti ya? Satu, jadi cuma tiketnya dia yang cuma asli. tiketnya dia aja yang asli. Oke. Dan akhirnya aku udah panik banget. Akhirnya aku telepon Polres Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya minta ditangkap di tempat. Akhirnya ya hari itu juga dia langsung jadi tersangka kayak gitu. Jadi akhirnya udah jadi tersangka, dan aku masih kayak masih kayak kebingungan gitu. Aku harus nyelesain dulu nih, jamaah aku harus tetap berangkat gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu aku cari tiket ke sana kemari, tiket ekonomi udah habis semua. Apalagi untuk 200 tiket. Iya, akhirnya ada beberapa jamaah yang aku upgrade ke bisnis. Ya salah satu bentuk tanggung jawab aku, karena aku nggak mau ya namanya nama baik itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Jadi aku harus tetap memberangkatkan jamaahku. Waktu itu kan kepending 2 hari sih, sebenarnya 2 hari aku inapkan di salah satu hotel di bandara. Akhirnya mereka alhamdulillah masih tetap bisa pergi umroh, nggak ada halangan apapun, dan si pelakunya sekarang udah jadi tersangka dan udah ditahan sekarang. Aku sih sebenarnya sekarang pengen masih fokus di dunia kecantikan aja sih. Aku masih mau fokus karena nggak mau ekspansi apa-apa dulu. Pokoknya target aku sih tahun ini ya MD Clinic mudah-mudahan di seluruh Indonesia, di kota-kota besar khususnya udah tersebar. Karena aku kan nggak buka franchise, semua di handle sendiri, karena aku pengen semua MD Clinic itu ya pelayanannya segala macamnya sama gitu. Jadi aku pengen semua dikelola sendiri. Dan mungkin sekarang aku kan sekali lagi merambah kosmetik dekoratif dan fashion. Aku juga sekarang lagi lagi ditekunin juga. Jadi ya paling itu aja sih. Aku punya moto hidup kayak masa depanmu ditentukan oleh seberapa besar mimpimu, kerja kerasmu, dan orang di sekitarmu. Jadi pokoknya harus baik sama semua orang, karena rezeki itu semakin banyak kita baik sama orang, semakin banyak relasi, ya rezeki semakin terbuka lebar. What goes around comes around. Oke, wow, senang banget ya. Hari ini sangat menginspirasi kita semua anak-anak muda Indonesia ceritanya, dan satu lagi yang nggak boleh kita lewatkan, quotes dari Pak Bos kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Hotman Paris berpesan kepada khususnya generasi muda, stop hate. Berusahalah untuk tidak membenci, stop jealous. Tapi curilah kelebihan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh pendiri Facebook, dia bisa sampai pagi di kantor untuk mengevaluasi kelebihan orang lain. Stop jealous, jangan membenci, dan jangan suka nyiir gitulah. Tapi kopilah kelebihan orang lain. Oke?